Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami yang soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Apalagi hari ini hari istimewa, subuh ini hujan Bapak Ibu. Itu beda itu Bapak Ibu, beda pahalanya ketika kita datang di hari biasa, ketika terik matahari, ketika bersalju, ketika hujan. Itu beda pahalanya Bapak Ibu. Dan dalam riwayat juga dikatakan Bapak Ibu, ketika hujan yang mengkhawatirkan keamanan, itu muazzinnya ditambahnya salati fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumahmu. Nah, kita ketika mendengar itu belum terjadi memang lafaz itu. Tapi ketika gempa dulu pernah juga terdengar bunyi seperti itu, sholatlah di rumahmu. Maka ketika kita mendengar itu, kita rasakan Bapak Ibu, memang bisa tak kita ke masjid atau tidak? Kita ukurannya iman. Seperti hujan lebat ini misalnya kan, memang ada payung, memang berbahaya kita. Atau misalnya Allah kasih kita rezeki mobil, kan bisa payung tuh misalnya kan. Kalau semua itu sudah kita cari alasan untuk datang, itu penting. Ibadah ini kita cari alasan untuk datang, untuk mengerjakannya, bukan mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Dan hebatnya Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu luar biasa Bapak Ibu. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ini menggiring kita untuk masuk surga. Dan ingin Allah SWT Bapak Ibu. Dan salah satunya yang Allah giring itu apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membiasakan ibadah, dan ketika ibadah itu tidak bisa dia lakukan, masih tetap tercatat dia melakukan. Itu hari sahih Bapak Ibu. Misalnya wak salat berjamaah tarawih ketika wak sehat, ketika wak lapar, tahu-tahu wak sakit, memang tidak bisa wak, atau wak safar misalnya, tidak salat keturunan wak ada safar kan, tetap tercatat kita salat di rumah. Ketika wak di opname di rumah sakit, ya sampai Bapak Ibu di opname di rumah sakit, azan di rumah, ada kan? Tapi ketika wak di rumah, ketika wak sehat, awak kadarul jannah, maka tercatat walaupun wak opname di rumah sakit, tercatat pahalanya. Makanya gunakan yang 5 sebelum yang 5 itu. Jadi Bapak Ibu ketika wak sehat istiqamah. Dan ketika kita lihat saudara-saudara kita tidak bisa hadir ke masjid ini, jangan ujub loh. Jadi tidak tibu itu, tibu, itu tidak tercatat. Tapi kau pahala Bapak Ibu. Kalau semua baik apa kok saudara wak tidak tibu? Tidak ada payungnya ada. Tak ada betul ada. Cuma kalau dia kamari cucunya bayar. Kalau hujan-hujan pun cucu takut, anaknya takut. Dia kamu tidak berarti pasuan panas. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan kita istiqomah. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah kita janjikan, insyaallah setiap Rabu dan Sabtu kita melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita sudah masuk surat An-Nisa ayat ketiga. Ya Bu, kita review sedikit ya. Di ayat pertamanya Allah memanggil seluruh manusia, ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. Kemudian di ayat yang kedua Allah mengatakan wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim setelah dia dewasa harta mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak yatim di dekat kita,
ya itu anak yatim itu kita orang tuanya. Maka kita ada panggilan dakwah, panggilan syariat agar kita menyelamatkan harta anak yatim itu. Yang pertama yang mengerjakannya, yang menyelamatkan itu walinya. Ketika anak yatim, walinya siapa? Aponya, PT-nya, padangnya itu walinya, kakeknya. Sama ketika menikah siapa walinya? Ketika walinya tidak ada, bapak ibu, padangnya tidak ada, PT-nya tidak ada, kakeknya tidak ada, ibunya ada, film mengerti kan? Maka orang yang di sekitar situ lah yang menjadi walinya, yang menjadi bapak yatim itu. Maka Allah ingatkan di sini kepada bapak-bapak yatim tadi itu, wala tabaddalul khabitha bil batil, dan janganlah kamu menukar yang buruk dengan yang baik seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Sekarang kita lihat di ayat ketiganya Bapak Ibu. Ayat ketiga ini ayat-ayat yang sepertinya dikhawatirkan, ditakutkan oleh ibu-ibu kalau disampaikan. Kalau ada ketika orang menikah Bapak Ibu, anak saya 3 pun tidak pernah dibaca orang tabu. Pernah Ustaz lihat ketika orang nikah, Ustaznya membahas kok. Ketika nikah MC-nya kepada baca Al-Quran, baca surah Nisa ayat 3. Pernah dengar? Kalau itu marin yang pengantin wanita, di situ menikahlah 2, 3 atau 4. Anak pernah bahkan saya lihat MC nyoprengnya pengantin wanita, beku adik saya 3 kare-kare yo, pakai terjemahan yo 3 kali ulang-ulang. Anak pernah kejadian seperti itu Bapak Ibu. Padahal tidak boleh kita menyembunyikan ayat Allah. Di Bapak Ibu di ayat ketiganya, wa in khiftum, ini luar biasa Bapak Ibu Al-Quran ini. Dan jika kamu khawatir, di Allah ada mainnya sebelum terjadi Bapak Ibu. Dalam waktu kini orang tua dulu karena cuma mainnya waktu. Kalau ke pasar ya hati-hati di pasar tu. Ekor yang maliam atau misalnya watak kiri iman mampir barang murah, hati-hati. Nah itu pula ayat ini Allah mulai wa in khiftum, dan jika kamu khawatir ala tuksitu, tidak akan mampu berlaku adil fil yatama, terhadap hak perempuan yatim. Nah di sini Bapak Ibu ada kejadian. Jadi ada orang ini bukan mahramnya, bukan padangnya, bukan PT-nya yang menjaga anak yatim ini. Tahu-tahu yatim buat berusia kadang, berusianya kayu rayolo, telah dijago tertariknya darinya mengawal harta anak yatim. Rupanya nak berusia yatim betul ketek 5 tahun sudah punya masih muda julai tertariknya jo wanita yatim. Kau ayat kau Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan wa in khiftum, jika kamu khawatir, Allah mengatakan ala tuksitu fil yatama fankihu, tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim, maka nikahilah ma tabalakum minan nisa, yang kamu senangi dari perempuan lain. Dan itu dia kejadian istri. Kau malu mengadang yatim, kau gadang. Jangan fitnah jadinya. Inilah luar biasa menjaga harta anak yatim. Kadang anak yatim tu jadi istrinya. Kan fitnah tu. Oh, kau makasih kawan kau mah. Sangko ke eloknya. Dah harta anak yatimnya kaja, yatim tu punya kaja. Kan fitnah. Maka Allah kecian di situ. Mata balakum minan nisa. Carilah perempuan-perempuan yang lain yang biar bagus. Kata-kata sudah kau yang tak nyaman, ibu mendengar, tapi tak boleh ibu tak nyaman, tapi kau Allah mengizinkan masna wa sulasa wa ruba', 2 atau 3 atau 4. Lebih baik menikahi perempuan lain daripada menikahi anak yatim. Kau biarlah 2 nak ada, 3 nak ada, 4 nak ada, daripada menikahi wanita yatim yang lawa kadang tu. Lalu ada ibu mengecek tak apa-apa, Pak tak bisa ayat itu turun tu. Orang yang ingin menikahi anak yatim, itu insya Allah baru menikahi anak yatim, cari yang lain. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi alasannya daripada menikahi anak yatim. Memang ayat ini turun untuk itu Bapak Ibu, tapi boleh. Nah larangan di sikodo boleh laki-laki kau menikah 2, 3 sampai 4, walaupun bukan karena menghindari menikahi anak yatim. Syariat itu musuh dudukan asbabun nuzulnya seperti itu, tapi bisa dikembangkan ke mana saja. Tapi Allah ingin lihat 2 kali Allah ingin di sini fa in khiftum, tapi
jika kalian khawatir, Allah tahu jawab Bapak Ibu, ala ta'dilu, tidak akan mampu berlaku adil. Tak bisa adil. Seorang isteri mana bisa adil Bapak Ibu. Baca adil antara isteri jo orang tua, antara isteri jo adik awak, jo kakak awak, adik awak misalnya kan contoh awak ada yatim, kalau beralih sama kau adik awak membiayainya. Tu orang lain kan jo orang lain kan. Tu tak perlu putih bantuan selama bodoh. Isteri awak payah awak dia tambah lagi cik lain tu 2 lebih tua, tambah cik lain 3 lebih tua. Maka orang yang bisa itu orang spesial Bapak Ibu. Kalau orang spesial itu satu-satu. Allah ingin fa'in khiftum ala ta'dil. Jika kamu khawatir tidak akan mampu adil, fawahidatan, maka nikahilah cik saja. Allah ini cik saja. Tak bisa ada. Tapi kalau bisa, boleh lebih. Baca bisa tu bisa yakinkan isteri awak dulu. Itu yang pertama. Yakinkan isteri awak. Jadi kalau ingin apa-apa, ketika nikah ingin 2-3 sampai sebelum nikah tu berakad ke isteri awak dulu. Dia ta'aruf dulu. Udah nanti dia kalau lah setahun, 2 tahun, 3 tahun udah buka cabang dia. Udah ada udah 8 cabangnya dia. Paling setuju dia. Caranya lain-lain ada dia. Sampai dapat yang nama kau dah dapat janganlah sampai 2-3. Seperti itu apa Islam Bapak Ibu. Memang ketika laki-laki ingin menikah sekali lain syarat tidak mesti minta izin dari istri dan Bapak Ibu. Tapi akhlaknya harus seperti itu. Bahagia caranya kalau bini cik lain, bini pertama itu tuan dah. Walaupun ini nak selingkuh, apa nikah siri halal. Tapi kan baru tu kadang baru tu munafik. Munafik itu dikerak-kerak neraka Bapak Ibu. Ada laki-laki diam-diam yang nikah siri, nikahnya halal, tapi diam-diam membetul itu munafik. Munafik dikerak-kerak neraka. Fir'aun tak dikerak-kerak neraka Bapak Ibu. Kalau munafik dikerak-kerak neraka. Dia apa-apa jangan nikah diam-diam. Maka jangan kan dia pun ingin munafik dan engkau dah kaget mah. Engkau nak tahu dulu ikhlas dulu. Saya berani apa-apa. Nak dapat izin, dia nak nikah apa dah? Ini jadi dah. Pahala sahabat nak jadi itu apa pahala? Au malakat aimanukum, atau hamba saya perempuan yang kamu miliki daripada menikah 2-3 sampai dakwah tak adil lebih bagus. Au malakat aimanukum, hamba saya. Biarlah nikahi hamba saya itu lain daripada menikahi perempuan yatim, daripada menikah 2-3 sampai kalau tak adil. Zalika adna ala ta'ulu. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Lebih baik menikah hamba sahaya daripada menikah 2-3 sampai. Lebih baik menikah hamba sahaya daripada menikah anak yatim. Zalika adna ala ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Kan luar biasa Allah. Itu saja maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama sudah ada yang mendengar.